Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklum nih udah pada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata ala qulubil muslimin wal mu'minin wa ja'ala dhaiqal ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kama qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saimin saimat rahimakumullah, jamaah itikaf Masjid Raya Butuk Jame yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan Allah atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk simpul di tempat yang mulia ini dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa kita semoga apa-apa yang kita laksanakan ini di malam yang ke-27 10 akhir ya di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan tentunya ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta umatnya ila yaumil qiyamah. Harapan dan doa kita semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita yaumil akhir termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, jamaah itikaf rahimakumullah, saya melihat alhamdulillah syukurillah ya, jamaah kebanyakan anak-anak muda ya. Sungguh berbahagia kita ya, anak-anak muda kita terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan orang tuanya pun diberikan kesabaran untuk membina, mendidik, mengarahkan ke jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di bulan suci Ramadan ini, apalagi kita di 10 akhir ya Ramadan, kita maksimalkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk iktikaf ya. Bagaimana sallallahu alaihi wasallam 10 akhir ini ibaratnya mengikat pinggangnya ya, mengencangkan ikat pinggangnya, artinya beribadah semaksimal mungkin ya,
baik sholat sunnahnya, sedekahnya, dan juga yang lain-lainnya, ya. Jamaah rahimakumullah, tentunya kita telah familiar ya bahwasanya dinul Islam itu didirikan atas 5 dasar, ya. Yang pertama, kita bersaksi ya tiada Tuhan yang hak wajib disembah selain daripada Allah, dan juga kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian juga kita mendirikan sholat, ya. Kemudian juga kita menunaikan zakat, ya. Kemudian juga ibaratnya saum Ramadan, dan juga yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji. Manis tato'a ilaihi sabila, jika kita mampu dalam segala hal, baik ongkosnya, kesehatannya, dan juga keamanannya, ya. Tentunya dari kelima ini, ya, pendiri dinul Islam, ya, yang kita rasakan mungkin sama-sama kita maklum, ya, bahasanya ketika kita diperintahkan menunaikan ibadah saum Ramadan ini, semua aspek ya yang mendidik kita, ya, baik mental, nafsu, fisik, ya, itu ditempa, ya. Makanya Ramadan ini ibaratnya madrasah, ya, untuk mendidik kita supaya kita ini la'allakum tattaqun, ya. Ibaratnya tadi cuma, ya, kita ini mungkin ada yang orang tua kami di atas 70, ya. Mungkin yang lain juga ada yang 60, 40 anak-anak kita, ya. Nah, inilah ibaratnya udah balik, ya, semenjak balik sampai sekarang, ya, kita harus bagaimana hasil didikan Ramadan ini bisa kita diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena madrasah Ramadan ini ibaratnya mendidik kita, akhlak kita, ya, baik terhadap internal diri kita, kesehatan kita, mental kita, maupun untuk eksternal, ya. Karena Ramadan ini akan menjadikan diri kita ini kesolehan individual, ya, dan juga kesolehan sosial, dan juga kesolehan lingkungan. Nah, disinilah, ya, kita mari pada yang malam yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh barokah ini, kita mawas diri, muhasabah diri kita, ya, supaya kita ini hasil didikan Ramadan ini kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena ibaratnya kita diperintahkan, diwajibkan di dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibarat kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kita, ya. Namun pada kebanyakan, ya, kita juga ibarat jangan sampai Ramadan ini menjadi rutinitas. Kita enggak muhasabah tujuan kita di tempat di madrasah Ramadan ini supaya bagaimana, ya. Jangan sampai ibaratnya hanya di bibir aja, takwa, ya. Tapi pelaksanaannya, apalagi kita ini ibaratnya 10 akhir Ramadan ini kita untuk menjemput Lailatul Qadar, ya.
Nah, disinilah ibaratnya bagaimana berhasilnya didikan Ramadan ini kepada diri kita khususnya, dan juga kepada keluarga kita dan lingkungan kita, ya. Maka disinilah mari kita muhasabah diri kita, ya, supaya hasil daripada didikan Ramadan ini kita bisa terapkan baik untuk diri kita maupun untuk ibadah lingkungan kita, keluarga kita, ya, supaya jangan sampai ibaratnya Ramadan ini ketika kita menjalankan Ramadan, ketika setelah pergi Ramadan kebiasaan kita kembali lagi, ya, ibaratnya jangan sampai ibaratnya kita ini apa ya, STMJ, ya. Ya, Masya Allah, ya. Jadi sangat-sangat rugi sekali, ya. Apalagi di sini oleh baginda Rasulullah SAW, ya, kam min shaimin, ya, laisa lalu siyamihi ilal juwal atos, ya. Jangan sampai ibaratnya puasa kita ini hanya mendapatkan lapar dan dahaga, ya, tidak menghasilkan apa-apa, ya. Padahal tujuannya itu ibaratnya harapan, ya, la'allakum tatakun ini supaya kita itu berubah akhlak kita, ibaratnya, ya. Kemudian juga pola hidup kita, ya. Kemudian juga ibaratnya komunikasi kita dengan lingkungan sekitar itu harus berubah kepada akhlak yang baik, ya. Kenapa? Karena tadi ini Ramadan ini bukan hanya kita untuk ibadah tukar makan aja, ya. Makan tadinya siang jadi malam, ya. Enggak sekedar begitu, ya. Maka inilah ibaratnya, Masya Allah, negara kita ini subur makmur, tapi kenyataannya masih banyak orang yang fakir miskin, ya. Karena tadi ini di antara didikan-didikan dinul Islam ini enggak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita jangan jauh-jauh, diri kita aja, ya. Diri kita aja, karena pada hakikatnya apa yang saya sampaikan ini dominannya kepada diri saya sendiri, ya. Maka kita masing-masing, ya, gimana tujuan Ramadan ini supaya Ramadan ini ada bekasnya, ada sibgohnya, ya. Bagaimana kita berucap kepada anak kita, bagaimana kita berucap berakhlak kepada istri kita, ya. Ramadan mengajarkan kejujuran, ya. Nah, inilah terkadang, ya, kita ini kalau ada yang penyanyi ini ibaratnya jangan ada dusta di antara kita, ya. Padahal dalam kehidupan rumah tangga ini kita rumah tangga pengennya, inginnya, tujuannya sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana kita ini mau menciptakan yang sakinah, mawaddah, rahmah kalau ibaratnya kita ini tidak ada kejujuran, ya. Maka Ramadan ini mendidik diri kita untuk jujur, ya. Jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini, saum ini hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempraktekkan juga kepada ibaratnya hamba-hamba Allah yang lainnya, ya. Baik kepada kita sebagai petani, kemudian sebagai buruh, sebagai karyawan, harus karyawan yang jujur, karena dengan kejujuran ini akan menghasilkan suatu keberkahan, ya. Ibaratnya bagaimana kita mencari nafkah, apakah nafkah kita nafkah yang halalan thayyibah, ya. Nah, inilah ibaratnya didikan Ramadan ini supaya kita ini punya akhlak yang baik, ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita
ya, supaya kita ini mempunyai akhlakul karimah. Maka dari itulah mari sama-sama kita muhasabah diri kita, ya, di saat malam yang penuh keheningan ini, penuh keberkahan ini, ya, jangan sampai ibaratnya ketika kita habis Ramadan, ya, dan Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi, ya, kita bermohon kepada Allah supaya didikan Ramadan ini ada berbekas pada diri kita, ada sibgoh dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mungkin kalau kita di sholat taraweh, ya, ada yang namanya doa kamilin, ya, dan doa kamilin ini ibaratnya di sini kan ibaratnya ada dua, ya, dua gelombang, ya, dua gelombang artinya ada yang 11, ada yang 23, ya. Bukan berarti doa kamilin ini enggak didoakan, ya, karena di sana itu jamak, ya. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, ya. Nah ini ibaratnya ini dalam kitab Mutiara Ramadan, ya, karangan Buya Nawawi, ya, itu ibaratnya jamak untuk muslimin dan muslimat, ya, bukan Allahumma ja'alni, ya, Allahumma ja'alna bil imani kamilin wali faraidi kamu'addin, ya, wali sholati hafidin wali zakati fa'ilin wali iman daka talibin, ya. Itu terdiri daripada kurang lebih 24 permohonan harapan, ya. Harapan kita ibadah menjalankan Ramadan ini disempurnakan iman kita, ya. Wali faraidi kamu'addin, ibadah tadi ini majalan bil imani kamilin, ya, supaya iman kita ini disempurnakan. Karena tadi ini Ramadan, saum diperintahkan kepada hamba-hamba Allah yang mutakin, ya, gitu. Bukan ibaratnya banyak saudara kita, ya, dan kita doakan semua saudara-saudara kita ini imannya iman yang mantap, ya. Karena namanya saum bukan pekerjaan yang mudah, ya. Kita sabar, menahan lapar, haus, dahaga, ya, dan juga semua anggota badan kita puasain, ya, baik mata, telinga, lisan kita, pikiran kita, hati kita, ya. Karena Imam Al-Ghazali ibaratnya ada membagi puasa itu, ada yang puasa orang awam, puasa khawasul khawas, ya. Nah ini dalam perjalanan kita mungkin, ya, kita mungkin kalau yang baru balik, ya, kita maklum, ya, ataupun mendidik anak-anak kita, ya, baru dia ibaratnya lapar dan haus. Tetapi kalau kita yang seusia kita memang harus maksimal, ya, harus maksimal, ya. Jangan sampai ibaratnya puasa kita ini ketika Ramadan kita puasa, ketika kita di luar Ramadan, bulan Ramadan, kebiasaan kita yang tidak mendapat ridho, ya, kita lakukan juga, jangan sampai gitu, ya, ibaratnya. Supaya ini ibaratnya tingkatan-tingkatan puasa ini harus kita maksimalkan, ya. Semoga kita ini bisa, ya, puasanya puasa khawasil khawas, ya, ibaratnya lebih mantap, baik apa menahan lapar, haus, dahaga, dan juga ibaratnya kita menjaga, ya, memelihara semua anggota tubuh kita yang membatalkan pahala-pahala puasa kita, dan juga kita merasa, ya, ibaratnya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah ibaratnya didikan Ramadan, di luar Ramadan kita terapkan, ya, supaya perjalanan di bulan Ramadan ini hanya 1 bulan, sedangkan di luar Ramadan 11 bulan, ya. Andai kata kita mampu ke tingkat yang khawasil khawas, ya,
itu insya Allah kita akan selamat ya. Mata kita terjaga, telinga kita terjaga, lisan kita terjaga, pikiran kita terjaga, hati kita terjaga, dan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini selalu zikrullah ya. Maka disinilah ibaratnya itikaf di sini, kita selain daripada kita mendengarkan tilawah Al-Quran ataupun ada tausiah guru-guru kita pun zikrullah ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat Ramadan inilah saat yang baik ya. Biasanya ibaratnya kita ini makan sahur, ibaratnya makan minum ya, tetapi kita lupa ya bahwa di waktu itu ada waktu yang mustajabah ya, untuk bertaubat kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala noda dan dosa kita, kehilapan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya. Karena tadi ini kita manusia biasa ya, tidak luput daripada kehilapan ya. Kullu bani Adam khata'un ya, wa khairu khata'un tawwabun ya. Bahwa setiap anak Adam, keturunan Adam ini pasti punya hilap, punya noda dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Maka manfaatkanlah sebelum kita sahur, ibaratnya kita salat dulu ya, 2 rakaat salat taubat, kita istighfar ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Bukan kata guru kita ini apa namanya, Adi Hidayat ya, perbanyak di sana istighfar. Rasulullah aja yang udah dijamin masuk surga ibaratnya tidak kurang dari 70, di satu riwayat tidak kurang daripada 100, apalagi kita ya. Bahkan ada guru ya yang mengajarkan kepada kita setelah sholat taubat itu ibaratnya zikrullahnya, baca tahlilnya 1001 kali ya. Karena ibaratnya ini kalimat thayyibah itu la ilaha illallah ya. Ibadah itu untuk menguatkan iman kita ya. Jaddidu imanakum, kuatkanlah iman kita dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena banyak godaan ya, banyak godaan di sekeliling kita ya. Bahkan ibaratnya di satu ayat ibaratnya setan itu mengganggu kita di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah ya. Kalau kita zikrullah kepada Allah, insya Allah ya. Makanya para apa namanya thariqah ya, di thariqah itu ibaratnya zikrullah itu supaya tempat-tempat yang sensitif ditempati gangguan syaitan ya, itu kita isi dengan kalimat-kalimat thayyibah ya. Mungkin ini sekedar pengetahuan ya. Di thariqah kenapa misalkan ada yang zikirnya zahar, ada yang sir ya. Kenapa didaharkan? Supaya tadi ini membersihkan ya noda-noda pada hati kita ya. Supaya noda hati ini yang kotor ini di apa pukul ya istilahnya ya. Makanya kadang-kadang kita melihat ya, orang-orang thariqah itu kalau zikrullah dari bawah dulu ke atas ya, sampai ubun-ubun ini ya, turun lagi ke kanan sejengkal ke kiri ya, ini ke kiri ke apa bawahnya di awas susu kita ya, baru dia ke kiri ke atas sedikit, 2 jari ke bawah baru dipukulkan ya. Karena itulah simpul-simpul yang potensial untuk diganggu oleh syaitan ya. Ibarat la ilaha
illallah ya. Makanya jangan heran ya. Itu adalah untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran. Karena penyakit hati ini susah. Kalau penyakit fisik ya itu mudah, kita mungkin betadin ya untuk ini ya. Tapi kalau hati, masya Allah ya. Maka inilah ibaratnya Ramadan ini membersihkan hati kita. Jangan sampai ada sifat hasud, sifat iri, sifat dengki ya. Tadi ini puasa itu bukan hanya lapar dan dahaga, tetapi semuanya ya, anggota badan kita dipuasain semampu kita ya. Ibaratnya kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahalanya. Puasanya sih puasa ya, tetapi tadinya pahalanya hanya mendapatkan lapar dan haus saja ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan puasa kita ini tentunya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tadi ini membackup itu kemaksiatan-kemaksiatan yang baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja ya. Ya mungkin kalau kita dalam perjalanan yang namanya kita di masyarakat ya, mata kita ada yang sedikit mungkin ini manusiawi ya. Nah disinilah ibaratnya ada yang namanya zakat fitrah ya. Nah ini jangan lupa juga ya, ibaratnya zakat fitrah harus kita keluarkan ya, baik untuk yang kita tanggung ya. Mungkin ada juga misalkan dia belum masuk Ramadan ya, tetapi ketika dia nggak ada umurnya, nah dia harus juga dizakatin ya. Jangan sampai karena udah masuk ibaratnya bulan suci Ramadan dia belum berzakat ya. Biasanya mungkin apa namanya dia itu di akhir ya, tapi usianya nggak nyampe ya. Begitu juga yang baru lahir, ketika dia lahir ya udah kewajiban juga yang orang tuanya ya. Maka inilah jahat kita ini fungsinya untuk membersihkan ya perbuatan-perbuatan yang menggugurkan pahala-pahala puasa Ramadan kita ya. Inilah jamaah rahimakumullah, ibaratnya kita muhasabah, kita jaga, kita pelihara, kita amalkan ya didikan Ramadan ini, supaya sebelum penuh ini, sebulan penuh ini kita dididik dan kita bisa mengamalkan di 11 bulan yang akan datang ya. La'allakum tatakun ya. Ibarat tadi ini harapan di doa kamilin, kita disempurnakan iman kita, wali faraidi kamu ad-din, dan juga kita diberi kemampuan menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangannya. Artinya ini dalam bahasa takwa ya. Wali salati hafilin, dan jika kita ibaratnya menjaga salat kita, wabil khusus salat wajib ya. Terkadang ada juga ya dia puasa tapi salat bolong. Nah ini nggak sempurna namanya, karena salat ini tiang agama, salat itu imaduddin ya. Jangan sampai ibarat kita puasa mau ditempelin di mana ya, pahala saum kita andai kata kita tidak sholat ya. Wajib zakat fa'ilin, kita melakukan zakat ya, menunaikan zakat ya. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa ibadah muaddin wa salati hafin wa zakati fa'in wa iman dakat talibin ya. Nah inilah ibadah, amal-amal kita, ibadah-ibadah kita hanya kita mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah kita ini ibadah dipamerkan ya. Kenapa saum ini adalah ibadah rahasia? Karena hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas enggaknya ya. Nah masalah ikhlas inilah kita ngeri juga ya, ketika
malaikat nggak tahu sejauh mana amal ibadah kita ini ikhlasnya, ya. Ketika dibawa ke hadapan Allah, amal ibadah kita ini ibaratnya banyak, ya, tapi Allah Maha tahu, ya, itu dilemparin ke muka kita, Masya Allah, ya. Nah ini kita harus jaga, ya, jaga, ya, semua amal-amal ibadah kita, qiraatul Quran kita, zakat kita, sholat kita, baik yang makdoh maupun yang ghairu makdoh, hanya kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai ibaratnya kita ini terbetik hati kita untuk memamerkan, ya. Dan juga ibaratnya kita ini Ramadan ini menjadikan diri kita ini jadi orang yang tidak sombong, ya. Kenapa? Karena sombong ini, andai kata ada sedikit kesombongan pada diri kita, Masya Allah, ya, ini ibaratnya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, ya. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, di malam yang sunyi ini, yang barokah ini, ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang dibaca tadi oleh saudara kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau meninggalkan alam dunia ini melainkan dalam keadaan muslim, ya. Artinya kita rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah wanti-wanti kepada kita, ya. Maka dari itulah ibaratnya, bahkan tujuan Allah menciptakan kita ini bukan untuk leha-leha di alam dunia ini, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ya, baik yang makdoh maupun yang ghairu makdoh. Namun perjalanan kita ibadah ini tadi ini, ya, banyak gangguan, ya, tantangan, rintangan dari syaitan ini. Maka dari itulah ibaratnya Ramadan akan menjadikan diri kita ini hamba-hamba yang senantiasa mampu mengendalikan hawa nafsu, ya. Karena hawa nafsu ini ada yang hawa nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainah, ada nafsu mardiyah, ya, ada nafsu yang lainnya. Tetapi minimal kita ibaratnya nafsul mutmainah, yang Allah panggil, yang Allah ridho, ya. Karena tadi ini andai kata kita nggak mengembalikan nafsu kita ke nafsul mutmainah tadi ini, ya, ibaratnya kehidupan kita ini tadi ketika kita ibadah ingat kepada Allah, ya. Ketika kita di luar ibadah lupa. Nah ini kalau kita mampu mengendalikan nafsu kita, insya Allah, ya. Karena memang dalam suatu riwayat dijelaskan bahwasanya nafsu ini ngeyel, ya, ngeyel. Makanya Ramadan ini ibaratnya pembakaran, ya, pembakaran daripada dosa-dosa kita, ya. Jadi kemarin itu ada udaranya cukup panas, ya, beberapa hari kesininya awal kita sejuk dingin, ya, ada hujan, ya, pas pertengahan panas, lumayan panasnya, ya, banyak ibadah saudara-saudara kita juga, waduh panasnya lumayan, ya,
udah kita ikhlas aja ya. Karena tadi ingat bahwa Ramadan ini ibaratnya bulan pembakaran dosa ya. Kalau kita merasakan panas, mudah-mudahan ini untuk membakar dosa-dosa kita ya. Baik mata kita, telinga kita, lisan kita, pikiran kita, hati kita ya. Maka dari itulah ibaratnya jadikan Ramadan ini untuk mengembalikan ya akhlak kita kepada akhlak yang mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibaratnya kita ini pasrah diri kita, rela diri kita untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibaratnya salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri ya. Semuanya itu ibadah dalam artian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur kita ini bukan untuk Allah. Wa may yashkur fa inna yashkuru li nafsihi ya. Barang siapa yang bersyukur ibadatnya pada Allah sebenarnya untuk dirinya sendiri ya. Jadi ibadatnya salat kita, zakat kita, sedekah kita untuk diri kita sendiri ya. Nah disinilah apa pentingnya iman kita, yakin kita supaya kita ini ibarat tunduk patuh kepada semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Ramadan ini untuk mengembalikan akhlak-akhlak kita, akhlakul karimah yang menjadikan diri kita ini sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah dalam taat kita pada Allah, dan juga ibarat kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang saleh secara individu, sosial maupun lingkungan kita. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada benarnya, ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangannya mungkin itulah dari kekurangan dari pribadi Al-Fakir akhiri, dan mungkin sebelum ini mungkin ada hal-hal yang kita menzakarahkan, mangga kalau ada yang ini, dan juga kami juga memberikan kesempatan kepada teman-teman semua apabila ada yang menyampaikan jawabannya, pertanyaannya ada jawabannya, mangga ya kita muzakarah. Hadanallahu ta'ala wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Haji Saifuddin yang pada intinya mengenai madrasah di bulan suci Ramadan. Jadi apa-apa yang kita dapatkan di dalam pembelajaran di bulan Ramadan ini, baik itu mengenai peningkatan iman, akhlak dan lain-lainnya, mudah-mudahan semua itu nanti dapat diaplikasikan atau diterapkan di bulan-bulan yang lainnya. Barangkali ada jamaah yang akan mengajukan pertanyaan, kami persilahkan nanti biar dapat dijawab oleh Bapak Ustadz narasumber kita. Silakan Pak yang mau bertanya. Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan dipersilahkan. Ada Bapak yang mau bertanya? Udah ngantuk kayaknya. Mangga apa saja ya, yang penting di sekitar dinul Islam kita, baik akhlak kita, apa namanya akhlak ataupun fikihnya, ketauhidannya, ataupun yang mengenai dinul Islam kita ya. Ya kita muzakarah dah. Barangkali mungkin
dari jamaah juga yang mau menjawab silahkan ya, supaya kita ini saling berbagi ya. Mangga, mungkin dari ibu-ibu, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi bersambung ke tentang persaksian kita ya. Kita dahulu di alam ruh itu sebelum dimasukkan, ditiupkan ruh ke dalam rahim ibu, ke dalam janinnya, dalam rahim ibu, itu sebelum dimasukkan ruh itu ditanya dulu kan, di dalam surat Al-A'raf ayat 170 lebih, 177, alastu birobikum, apakah pertanyaan itu semua ruh-ruh itu bersama miliaran gitu, anggap aja lagi bersama atau sendiri-sendiri. Soalnya dikatakan kan sebelum janin ruh itu ditiupkan ke janin, ya kan beda-beda masuknya itu. Dari semenjak zaman Nabi Adam sampai akhir hayat itu beda-beda waktunya. Sedangkan ada diterangkan, saya telah mendengar kayak Ustaz Abdul Somad, dulu kita di alam ruh banyak gitu, kita ditanya, jadi bukan sendiri-sendiri. Nah ini versi mana yang betul? Waktu alastu birobikum, apakah kita ditanya itu sendiri-sendiri atau berjamaah? Itu aja, sekian. Mungkin dari jamaah ada yang mau komentari apa? Nah ini pertanyaan apa Mang Bagus ya, terima kasih. Ibaratkan ada juga yang namanya alam ruh ya, artinya alam ruh ini ibaratnya seperti kita alam dunia ya. Kalau kita di alam dunia manusia ini ya yang mengisinya ya. Memang ibarat semua ya, apa namanya, sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah SAW ya, tidak terkecuali ya, baik dia itu apa namanya lingkungannya Nasrani, Yahudi ya, itu semua ketika dia lahir dalam keadaan suci ya. Tapi yang masalahnya apa namanya ruh tadi ketika ditanya oleh Allah alastu birabbikum ya kan, terus itu menjawabkan qalu bala syahidna ya. Nah kita memang ini ibaratnya masalah agama ini jangan sampai kita mengarang-arang ya. Nah kebetulan ya makanya saya bertanya kepada bapak-bapak yang hadir, apa namanya, barangkali udah mendapatkan ya referensi mengenai apakah apa namanya satu-satu apa berjamaah ya. Kalau kita lihat ininya gitu ya, itu dalam agama jangan sampai ya ibaratnya kita ngarang-ngarang ya. Nah, mungkin ini buat saya ya, mungkin saya belum bisa menjawab sekarang, mungkin jadi catatan ya gitu. Cuma secara ini aja, dan juga nggak boleh pakai logika gitu kan, ini agama, jangan sampai kita, ini banyak jamaah yang apa nama mendengarkan, makanya saya bertanya kepada jamaah, barangkali udah ada yang mendapatkannya ayat berapa ya. Nah ini mangga ya, karena ini masalah agama, jangan sampai ibaratnya kita mereka-reka logika, jika boleh. Ada ini mengenai iman ya, mengenai iman ya, insya Allah Pak Ustadz nanti saya akan ini kan ya, gitu ya. Mungkin yang lainnya ya, seperti saya pernah dulu Pak Bu, saya ditanya gitu, kebetulan belum mendapatkan ya, belum mendapatkan. Ketika kita ini insya Allah ya, dan harapan kita
masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Ada yang nanya ya. Cuma saya nggak jawab, jadi PR gitu ya. Kita ini kan ibaratnya dari berbagai macam suku ya, satu agama, dinul Islam ya. Ada dari Rusia, dari Amerika, dari Jerman, dari ini. Kalau di ini komunikasinya gimana? Nah, gitu kan. Nah, pada saat itu waduh, kata saya jadi PR ya. Gitu. Jadi ilmu ibaratnya ketika ya alhamdulillah karena belum mendapatkan ibaratnya referensi hadisnya. Tapi alhamdulillah ya ketika itu mendapatkan ya, mungkin Allah memberikan petunjuk ya. Bahwasanya kita ini cintailah 3 perkara ya. Bahasa Arab itu cintailah bahasa Arab itu dengan 3 perkara. Rasulullah orang Arab ya, dan ibarat Al-Quran bahasa Arab. Nanti di surga kita berkomunikasi bahasa Arab, kan kita nggak belajar kan ya. Itulah iman kita, Allah yang akan memisahkan kita ya. Dulu pernah saya PR-kan gitu ya, makanya ini juga akan saya PR-kan gitu ya, punten ya gitu. Mungkin yang lainnya mangga, kita mudah ke arah ya gitu. Soalnya masalah ruh ini masalah iman gitu ya, jangan kita ngereka-reka pakai logika ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acim Supriyadi. Seperti tadi diungkapkan bahwa Ramadan ini bakaran dosa. Kemudian sebetulnya sasaran dari puasa Ramadan ini tadi untuk menjadi orang yang bertakwa. Tapi respon dari beberapa lingkungan gitu ya. Kalau di sini sih salah satunya gini, bahwa tarawih aja baca respon aminnya itu kan tarik-tarik gitu, paling keras-keras gitu. Padahal kehusuan itu kan perlu dijaga juga gitu. Kemudian lingkungan yang lain juga Ramadan ini dinyambutnya itu hanya dengan bedug. Coba lihat kita di kampung-kampung itu. Kalau tanpa bedug kayaknya bukan Ramadan. Kalau menurut saya itu ada kekurangan. Tadi dengan dalilnya bahwa puasa diwajibkan kepada umatnya dulu agar menjadi takwa. Nah, di situ pembelajarannya itu tarawihnya juga udah tarik-tarik aminnya gitu ya. Bahkan mungkin waktu saya kecil juga saling sikut, saling ini gitu. Itu di kampung gitu. Tapi begitu di perkotaan, saya pernah di Bandung itu, di Salman, Istiqomah. Mungkin juga ini kalau menurut saya tipenya dari Puri ini, Masjid Raya Puri ini. Kenapa? Saya dari Rawaberta jauh-jauh, saya sering berjamaah, terutama Ramadan di sini. Itulah ketenangan. Mungkin untuk ketakwaan itu bisa dicontoh gitu. Yang saya tanyakan begini. Tadi respon dari Ramadan itu kan di daerah-daerah itu ya, di perkampungan itu bedug. Terus apa, kayaknya kan tanpa bedug bukan Ramadan gitu. Nah, maksud saya
sebetulnya begini, apakah itu ada kekurangan atau kesalahan dari awal bahwa masa sih untuk mutakin itu cecorowokan naik bedog gitu, dan ini perlu dicontoh di Masjid Rayapuri ini ada ketenangan, keamanan juga bisa, keamanan lingkungan juga bisa gitu, itu bisa menghantarkan jamaah kepada mutakin gitu. Yang saya tanyakan tadi itu apakah Ramadan tadi itu dengan bedog apa gitu, itu sebetulnya salahkah atau bagaimana gitu? Saya kira itu ya, saya lihat di kampung-kampung itu kebanyakannya kalau nggak ada bedug gitu kayaknya nggak ini gitu. Makanya saya berharap ini mungkin dari Depak ini jadi bahwa apakah kewajiban untuk nabo bedug apa gitu tuh suatu memeriahkan untuk menjadi takwa itu, menjadi orang mutakin itu, apakah seperti itu gitu? Saya kira itu pertanyaannya, mungkin kritik buat lingkungan-lingkungan yang mengutamakan nabo bedug. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibat. Mungkin sebagian besar ini pendatang ya Pak ya. Ya kebetulan saya ini dari Jerman Barat. Memang saya juga ibaratnya wabil khusus mengenai bedug itu sebetulnya mungkin untuk memeriahkan Pak, tapi kita mengkondisikan waktunya ya. Kenapa? Memang terkadang ada gesekan-gesekan juga gitu kan. Tetapi yang saya lihat dan juga pemerintahan juga respon terhadap bedug ini, mungkin di daerah yang lain juga ada ya. Itu di Pandeglang ya. Ada namanya Festival Seni Bedug ya. Nah itu udah semua di mana yang ini difestivalkan ya. Memang awalnya sih, nah ini dari bedug ini ibaratnya memang Ramadan ininya. Jadi di Ramadan ini nggak ada gitu ya. Bahkan bikin bedug yang kecil-kecil dari pohon pinang itu ya. Kita bikin, nah itu untuk hiburan aja. Kalau misalnya di ini ngabuburit Pak, ngabuburit gitu ya. Ya nah itu ada seninya gitu ya. Bahkan ibarat setelah difestivalkan ini, bahkan dibawa juga ke Tamini itu menjadi aset pariwisata gitu ya. Artinya dikelola dengan baik oleh pemerintah, itu menjadi aset pariwisata gitu ya. Memang yang paling enggak ini itu tadi ini kita sebagai orang tua tadi ini kan Ramadan ini mendidik kepada kesolehan individual, kemudian kesolehan sosial, kesolehan lingkungan. Nah disinilah kesolehan sosial ini mungkin kita mengkondisikan waktunya ya, dan juga lingkungan jangan sampai mengganggu lingkungan ya. Mungkin kalau misalnya yang baiknya ambil, yang jeleknya jangan gitu kan. Seperti mungkin dulu itu Pak, kalau kita ngadu bedug itu suka ribut. Nah ini jangan gitu, jangan diterapkan ya. Misalkan kalau sahur bawa bedug yang kecil-kecil itu ngebangunin, nah itu baik gitu ya ibaratnya. Jadi tergantung ini ya, kita sebagai orang tua mengarahkan anak-anak kita, wabil khusus yang remaja yang senang dengan bedug, ya silahkan aja. Yang penting kita mengkondisikan bedug ini supaya ada manfaatnya, mana waktunya yang tepat, mana waktunya yang ini. Dan biasanya itu memang ngabuburit ibaratnya, dia itu bedug gitu kan. Biasa ngadu antara kampung dengan kampung gitu. Misalnya di sana di bukit sana, di sini itu cuma hiburan aja ya, bukan ibaratnya yang enggak ini. Dan juga ibaratnya itu juga ada yang kedua. Nah Pak, kalau di Pandeglang di Banten itu namanya setelah tarawih ini nama ada takobal Pak, ibaratnya untuk tadi gini ya, untuk setelah tarawih kan lelah ya. Nah itu
ada baca sholawat ya. Nah itu diiringi dengan beduk gitu, ada iramanya gitu. Jadi ada manfaatnya. Nah mungkin aspek manfaat ini yang harus kita jaga, yang harus kita arahkan kepada generasi-generasi muda ya, supaya jangan sampai dia salah ibaratnya pergaulan ya. Itu juga baik sekali andai kata pemikiran kita ini supaya orang tua mengarahkan anak-anak untuk tadi ini ya, memelihara apa namanya tradisi yang baik ya, dan juga jangan sampai tradisi ini apa mengganggu ya, apa namanya merusak akhlak generasi muda. Nah ini ya, jadi nah setelah kesininya alhamdulillah setelah saya ke Jakarta, nah itu pemerintah mengadakan festival seni bedug gitu ya, bahkan itu menjadi aset pariwisata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah ini mudah-mudahan mungkin di daerah lain pun ada juga ya gitu. Bahkan ada dua Pak, satu bedug, satu beluran ya dari bambu itu ya. Nah itu juga ini gitu ya, jadi saling saut-sautan. Nah ini efek apa baiknya ada, coba kadang-kadang jadi kelewatan batas gitu ya. Nah itu kayak yang harus kita jaga. Mungkin itu Pak ya, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Mungkin ada lagi, mangga. Satu lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di dalam bulan Ramadan ini kan segala amal ibadah kan ditingkatkan ya Pak Ustadz ya. Setahu saya gitu mendengar dari guru-guru gitu, amal ibadah, zakat maupun yang lain-lainnya, baca Al-Quran juga kan ditingkatkan. Yang mau saya tanyakan bagaimana dengan pengampunan Pak? Apakah ditingkatkan juga pengampunan di bulan Ramadan? Mungkin itu pertanyaan saya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sampaikan Pak Haji, ibaratnya ada waktu mustajab ya, namanya waktu sahar ya. Saya lupa ya suratnya, mungkin kalau kita ada ustadz ada hidayat itu menjelaskan ya, ibaratnya jangan sampai kita ini sahur makanan ya, tapi manfaatkan kita untuk sholat taubat dulu, istighfar. Nah disitulah, karena kan di dalam hadis Gusti dijelaskan bahwasanya siapa yang mohon ampun Allah akan ampuni, dan siapa yang bertaubat Allah akan ampuni dosa-dosanya ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Man qama Ramadan ya imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah ampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Dan juga barang siapa yang mendirikan ibadah salat di bulan suci Ramadan, khusus salat qiyamul lail ya, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Jadi ini nih kalau dalam bahasa pasar ya, ini lagi banyak bonus Ramadan ini, makanya kita maksimalkan ya, maksimalkan banyak zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim, perbanyaklah ya, karena kita menyadari bahwa kita ini banyak noda dosa kita, baik mata kita, telinga kita, pikiran kita, hati kita masya Allah ya, dan dosa ini akan menghambat ya ibadah kita ya. Kenapa misalnya kita suka malas ya, itu juga nggak luput daripada dosa kita. Apa dosa kita? Mungkin dosa sesama ataupun kita dosa kepada Allah ya. Makanya ibaratnya ketika misalkan ada panggilan azan, panggilan untuk ini kan ada kriterianya juga kan. Ketika orang yang sensitif dengan taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, ada kalanya si hamba ini berangkat sebelum waktu. Nah ini udah baik imannya
ya. Ada kalanya dia dipanggil, bergetar, wajilat qulubuhum ya. Nah ini pertengahan, artinya harus dipanggil aja ya, harus dikasih tahu aja. Padahal ibarat kita kan udah tahu waktu duhur ini jam 12. Nah dia sebelum jam 12 kurang seperempat dia udah jalan ya, gitu ya. Nah makanya disinilah ibaratnya kadang-kadang kan ada yang dipanggil juga, ntar nembak ya, nembak, masih panjang ini waktunya. Nah ini harus kita ini. Tadi ini ada noda dan dosa pada diri kita sehingga tadi ini menghambat taat kita kepada Allah. Maka tadi itu ibaratnya orang-orang thariqah itu banyak dzikir zahar ini untuk membersihkan hatinya. La ilaha illallah ya. Jadi dipukulkan kepada hatinya ya supaya tadi ini ibarat lembut ya, lembut hatinya supaya sensitif untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia itu apa yang menjadi perintahnya, kewajibannya dia laksanakan dengan penuh keikhlasan, penuh keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bulan Ramadan ini bulan mengobrol Allah ya, bulan diobral, pahala juga ditingkatkan ya. Yang sunnah pahala wajib, yang wajib ya sampai 70, bahkan puasa ini hanya Allah yang akan ibadatnya memberikan pahalanya ya. Jadi makanya maksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Ini Masya Allah, Allah udah mencurahkan rahmatnya ya. Tetapi kita jaga juga ya, jaga juga misalkan kita udah ibadah haji ya. Kalau ibadah haji kan Masya Allah, apalagi misalkan kita umroh Ramadan ya, umroh 10 akhir Ramadan ya, kan berlipat-lipat tuh. Kita ibaratnya bercanda, wah saya mau udah banyak ini katanya, insya Allah. Jangan juga menjaga ibadah ketakaburan kita, jangan sampai kita ini merasa paling benar, jangan ya. Ahli sufi itu mengajarkan kepada kita, hiasilah diri kita dengan maksiat, bukan berarti kita harus bermaksiat, bukan ya, tapi kita ini harus rendah hati ya. Makanya salah satu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah rendah hati ya. Dia punya akhlak yang baik, tenang jiwanya ya, dia istiqomah dalam ibadah, dia perubah akhlaknya. Tadinya misalkan dia kalau berjamaah itu hanya panggilan adzan baru jalan, tetapi setelah dia mendapatkan Lailatul Qadar sebelum waktu duhur dia udah jalan. Nah itulah ibarat tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ya. Maka disinilah kita manfaatkan usia kita ya, supaya kita ini selamat hidup kita di dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita sebagai hamba Allah yang muttaqin. Mungkin itu Pak ya gitu. Jam 12 kurang sedikit, barangkali masih ada yang mau bertanya lagi. Sudah ya. Baik, kalau sudah tidak ada jamaah yang bertanya lagi, untuk tausiah atau session pertama ini kita akhiri. Namun sebelumnya kami ingatkan kembali kepada para jamaah yang nanti akan makan sahur dengan konsumsi yang disediakan masjid agar mendapatkan kupon terlebih dahulu, yaitu dengan cara registrasi, nanti dapat kupon dan pada saatnya makan sahur nanti untuk mengambil jatah makan sahur. Baik, mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz dapat kita serap ilmunya dan kita manfaatkan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma
bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya